Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus, Shalom. Saya percaya saudara ada di tempat ini karena anugerah dan kebaikan Tuhan, amin. Yang percaya senantiasa terima kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi dia. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya kami ada di tempat ini karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau sepanjang 2016 Tuhan sertai, kami percaya sepanjang 2017 sampai akhirnya nanti Engkau juga akan menyertai Tuhan. Sebab kami percaya orang yang bersandar dan berharap pada Tuhan tidak akan pernah sia-sia pengharapannya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah sore hari ini kerinduan kami hanya satu. Kami mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Sebab kami mau menyukakan Tuhan dengan pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami hanya kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Kami berkata Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Hati kami tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Mari angkat tanganmu dan berkata Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Kami berkata, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Rasakan
kasih-Mu Tuhan. Pertolonganku, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dengan penuh ucapan syukur berkata, hatiku tenang. Benar Tuhan, sungguh kami berkata, hati kami tenang, hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu kami percaya Tuhan, memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Sungguh kami rasakan pertolongan Tuhan yang ajaib. Sungguh kami rasakan kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Pertolongan-Mu Tuhan tak pernah terlambat. Oh haleluya. Ya maselaya rambolaya, ya maselaya rambo. Kami percaya Engkau Tuhan, kami percaya Engkau. Ya raba 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 raba. Ya raba 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 raba. Ya kada ya raba 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 raba. Mari sama-sama katakan, pertolongan-Mu Kau tak memikat hatiku.
Dengan imanmu katakan, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dengan imanmu lebih lagi berkata, pertolonganmu begitu terima. Engkau menerima pertolongan Tuhan yang ajaib. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, percaya pertolongan Tuhan yang ajaib akan terjadi dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu dan berkata, pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mata kami Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat sendiri berkata, pertolongan-Mu kami rasakan, kami terpikat Tuhan karena pertolongan Tuhan. Tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mata kami, kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang percaya terima pertolongan Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik, sembah Dia, sembah mengucap syukur. Oh haleluya, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Sungguh kami percaya pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Sungguh kami rasakan, sungguh kami
rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami rasakan anugerah dan cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tak pernah terlambat Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau memberi yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu. Mari pujilah Dia hai jiwaku. Pujilah Dia dengan segenap hatimu. Pujilah Dia dengan segenap kekuatanmu. Sebab Dia layak dipuji, sebab Dia layak disembah. Bahwasannya untuk selamanya kasih dan anugerahnya. Terima kasih Tuhan. Ya ya mari sembah Dia, sembah Dia. Oh, rada sikana ya bara. Ya rada syara ya ramo. Haleluya. Engkau melihat Tuhan di tempat ini. Kau temukan umat-umat-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Mereka selalu berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Iya karena bara. Iya rabasyara ya ramo. Iya rabasyara ya ramo. Haleluya. Mari yang sudah dikaruniai bahasa roh berkata-kata dalam roh. Yang belum katakan Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Tidak ada di antara kita berdiam diri. Sore malam hari ini Tuhan hadir di sini. Tuhan mendengar setiap seruan doamu. Tuhan mendengar setiap seruan penyembahanmu. Ya rabasyara ya ramo. Ya ramo la ya ramo. Ya kana masih. Ya rasela ya ramo. Urara sela ya ramo. Terima kasih Tuhan. Saudara perlahan bangkit berdiri, angkat tanganmu. Saudara bangkit berdiri, angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu. Kami mau berseru layaknya Yabes berseru Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan akan memperluas daerah kami. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan pernah menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari angkat pujian ini sebagai doa kita, katakan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
kami katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami berkata Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Sungguh kami percaya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih lagi berkata, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dengan imanmu, dan memperluas, kami percaya, daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari mengangkat tangan dan berseru, kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami percaya dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang percaya berseru sorakan haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur, kami memasuki 2017 di minggu kedua ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan kami percaya mujizat penuaian akan terjadi melalui gereja ini dan hidup kami. Jemaat yang bersuka cita punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Bersama saya katakan, sekali lagi katakan, boleh kita berikan tepuk tangan, kita sambut Tuhan yang besar. Woo! Mari bersama-sama katakan, besarlah Tuhan, besarlah namanya, kekallah kuasa. Aman berlindung, aman berlindung dalam naungannya. Yes, yang Allah bagi kita di pihak. Semua mengangkat tangan dan berkata, terpuji
Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Kami bersuka Tuhan. Mari bersama-sama berseru, katakan besarlah Tuhan. Mari kita agungkan kebesaran-Nya. Aman berlindung, aman berlindung. Allah bagi kita di pihak. Mari semua mengangkat tangan, katakan terpujilah yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Tuhan telah menunjukkan, Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Mari sama-sama kita berkata, perkasa. Woo! Yang percaya Yesus kita perkasa, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Mari saudara, bersama-sama kita akan katakan visi tahun 2017. Bersama-sama katakan, tahun 2017 tahun mujizat penuaian. Tahun 2017 tahun mujizat penuaian. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan yang ajaib. Woo! Percaya, Dia ajaib menyertai kita. Mujizat penuaian pasti terjadi. Haleluya. Haleluya. Mari berpuji Dia lebih lagi. Mari semua berkata, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yes, Engkau bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja atasku, kami berkata Tuhan, hanya Kaulah layak ditinggikan. Mari boleh menari melompat bagi Dia. Katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Semua katakan, tak terbayang kebesaran-Mu. Ini pujian dari umat-Mu Tuhan.
Ini pengakuan kami Yesus. Segenap jiwa dan pengalaman aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, kami hanya Kaulah layak ditinggikan. Mari semua katakan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Yes, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yang percaya Raja mulia hadir di tempat ini, berikan tepuk tangan yang terbaik. Woo! Mari pujilah Dia dengan kekuatanmu, dengan segenap hatimu. Bertepuk tangan bersama-sama. Woo! Engkau Tuhan yang ajaib. Mari semua katakan, ajaib Kau. Mari semua Tuhan. Ya haleluya. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia, ajaib, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Yang percaya berikan sorak-sorai. Haleluya. Mari sebelum duduk berikan tos kiri kanan, katakan, percaya 2017 tahun mujizat penuaian. Percaya tahun 2017 tahun mujizat penuaian. Di nama Tuhan kita bersuka cita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupi kami Tuhan. Dengan sayangmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Pujian ini sebagai doa kita, katakan, lingkupi kami ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri dan berkata, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja semesta, ku
katakan di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, Tuhan tegak bersamamu. Bapa Raja atas semesta, ku teraskan kau Allahku tenang, ku teraskan kau Allahku, ku teraskan kau Tuhan, terima kasih untuk ada di tengah-tengah kami. Tuhan tahu dan kami juga tahu. Kami butuh firman Allah untuk topang hidup kami. Jadi tolong sore hari ini Tuhan bicara buat kami dari firman Allah. Roh Kudus, kami butuh pertolongan supaya kami mengalami kemudahan untuk paham firman. Kami harus paham firman Tuhan, supaya waktu kami pulang bawa pemahaman yang akan menolong kami untuk menghasilkan tindakan-tindakan taat kepada kebenaran tiap hari. Kami berdoa biarlah kami semua tanpa kecuali terlatih mentaati Tuhan dalam kebenaran. Sehingga pada akhirnya kualitas kehidupan kami semakin teruji. Orang gampang lihat Yesus dalam kami. Orang dipermudah untuk masuk dalam kerajaan Allah karena cara hidup kami yang kaya dengan kebenaran. Serahkan waktu-waktu ini kepada Tuhan. Tuhan rahmati kami semua dengan kebaikan dan kemurahan. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami dan kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, selamat tahun baru. Ini masih hari keberapa ini? Actually ini tanggal berapa toh Pak? Tanggal 8. Jadi masih hari baru. Kita punya perjalanan hari sepanjang tahun ini masih panjang. Jadi izinkan saya berbagi kepada saudara tentang persoalan iman. Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau sepanjang tahun ini saudara mau memperoleh perkenanan yang bersumber dari Tuhan, maka putuskanlah untuk hidup dalam iman. So, kalau Tuhan berkenan untuk hidup Anda dan saya, Alkitab bilang ini, musuh kita pun dibikin damai dengan kita sama Tuhan. Kalau Tuhan berkenan sama kita, kemudahan dan kemurahan itu akan menyertai hidup Anda dan saya. Tapi begini, mulailah latih diri untuk hidup dalam iman. Amin. Nah mari saya undang saudara, lihat dengan saya di Ibrani pasal 11. Saya baca kepada Bapak dan Ibu ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kembali ke ayat 1 Pak Ibu. Ayat 1 definisi iman dimulai dengan statement begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kata dasar di situ itu diambil dari kata Yunani hipostasis. Hipostasis itu punya arti ini Pak Ibu. Inti dari kepastian. Inti dari kenyataan. Jadi kalau Alkitab bilang begini, iman adalah dasar, berarti Alkitab bilang begini, iman itu inti dari semua kepastian. Iman itu juga inti dari semua kenyataan. Ini yang saudara harus pahami. Iman itu tidak ada kaitannya dengan permainan perasaan. Iman itu tidak ada hubungan dengan perasaan. Karena Alkitab mengajarkan semua iman
isinya pasti berkaitan dengan dua hal ini. Pasti dan nyata. Tidak ada iman yang abu-abu. Antara meraba-raba, iya atau enggak ya? Enggak. Kalau Alkitab ajar iman, Alkitab mengajarkan iman itu adalah sebuah kepastian, sebuah hal yang nyata. Karena iman adalah hal yang pasti dan nyata, makanya orang bisa berharap. Celakalah kita kalau kita ini berharap kepada sesuatu yang enggak pasti kan? Celakalah kita kalau Anda dan saya berharap kepada sesuatu yang enggak nyata. Makanya kenapa penulis kitab Ibrani mengajarkan kalau mau berharap, berharap pada sesuatu yang pasti, berharap pada sesuatu yang nyata. Nah itulah sebabnya kenapa dia menggunakan kata iman adalah hipostasis. Sekarang saya undang saudara untuk buka dengan saya Roma pasal 10. Roma 10, saya baca kepada saudara ayat 17, ayat klasik. Orang pasti paham, saudara pasti pernah dengar ayat ini berkali-kali. Roma pasal 10 ayat 17. Nah Alkitab bilang ini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah ini yang saudara harus pahami. Iman tidak timbul tiba-tiba. Iman juga tidak timbul karena saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab pengertiannya adalah begini, mari saya jelaskan. Orang cuman pikir begini kan, iman tuh timbul dari dengar. Dan kalau orang dengar firman Kristus itu iman pasti muncul. Mari saya kasih tahu kepada saudara. Kata pendengaran di situ, itu diambil dari kata akoe. Kata Yunani, A-K-O-E. Waktu Yesus ngajar perumpamaan kepada murid-muridnya, dia paling suka pakai kalimat ini, kata ini kan, dengarlah. Baru kemudian dia ngajar. Atau, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kata yang Yesus pakai sama, akoe. Nah akoe itu punya arti begini. Mendengarkan tuh ada 3 tingkatan rupanya. 1, listening. 2, knowing. 3, understanding. Jadi Alkitab bilang ini, iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus artinya begini. Kalau saudara dengarkan firman Allah, semua orang dengar firman pakai telinga, ya. Gak ada yang dengar firman pakai kaki kan. Semua orang dengar firman pakai telinga, listening. Sampai di situ aja langsung iman timbul? Enggak. Anda dan saya harus naik kepada level berikutnya. Waktu orang berbicara kebenaran, dengar pakai telinga. Kedua, harus mau tahu apa yang sedang dibicarakan. Terbanyak orang dengar firman pakai telinga, iya. Tapi terbanyak sementara dengarkan pakai telinga, orang gak mau tahu apa yang dibicarakan. Padahal kebenaran yang saudara dengar, saudara harus mau tahu apa yang dibicarakan. Setelah mau tahu apa yang dibicarakan, saudara harus naik kepada level berikutnya, understanding. Saudara harus memahami apa yang dibicarakan. Nah, memahami kebenaran yang diajarkan kepada kita, itu yang membuat iman timbul. Makanya kan begini, banyak orang Kristen dengarkan firman yang sama, ada yang beriman, ada yang tidak. Ada yang mempercayai Tuhan dengan sangat solid, ada yang enggak, ada yang ragu-ragu. Pertanyaannya, kenapa? Dengar firmannya barengan. Firmannya yang diberitakan sama. Kenapa ada yang sangat mempercayai Tuhan, solid, tapi ada yang cukup ragu untuk mempercayai Tuhan dalam kehidupan? Itu masalahnya. Dengar firman gak bisa pakai telinga. Anda dan saya harus mau tahu apa yang sedang dibicarakan, lalu kita harus minta pertolongan Roh Allah, bantu kita paham firman. Sebab pemahaman akan firman Allah baru pada momen itu Anda dan saya akan bertumbuh dalam iman. Nah ini yang kita tahu bersama kan Pak, Ibu. Coba saudara buka dengan saya Bilangan pasal 23. Firman Allah yang kita pahami itu memunculkan iman. Ingat tadi saya bilang iman adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang nyata. Firman Allah, omongannya Tuhan itu pasti dan itu nyata. Tuhan kalau ngomong itu selalu jadi Pak Ibu. Nggak ada dari omongan Tuhan yang gagal di tengah jalan. Nggak ada dari omongan Tuhan atau janji Tuhan atau perkataan Tuhan yang gagal di tengah jalan. Itu nggak ada. Makanya ini yang saudara harus pahami. Untuk bisa hidup dalam kepastian dan kenyataan, Anda dan saya harus identik memahami firman Allah. Kenapa? Sebab begini, coba lihat. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23
ayat 19. Nah, Alkitab bilang ini Pak, Ibu, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya, Alkitab bilang ini, jangan samakan Allah dengan manusia. Manusia terbiasa berdusta, Tuhan enggak. Manusia terbiasa langgar janji, Tuhan enggak. Manusia terbiasa menyesal, udah ngomong baru nyesel. Karena terbiasa ngomong dulu baru mikir. Tuhan beda, Tuhan itu mikir dulu baru ngomong. Makanya kalau saudara baca perjanjian lama, saudara akan menemukan sangat banyak ayat yang memberitahukan kepada kita. Tuhan sebelum berjanji pada umatnya, dia ukur dulu dia punya kekuatan. Setelah dia tahu dia punya kekuatan, baru dia janji sama umatnya. Ini yang saya akan bikin, itu yang saya akan bikin. Makanya kenapa bilangan bilang begini, dia bukan Allah yang suka menyesal. Udah ngomong, lalu nyesel, lalu tarik lagi omongan. Enggak. Ini yang Alkitab bilang, setiap kali dia berfirman, atau setiap kali dia bicara, yang terjadi adalah dia bikin. Setiap kali dia berbicara, setiap kali dia berjanji, enggak ada yang dia langgar janjinya. Makanya ini yang penulis kitab Ibrani berupaya kasih tahu kepada kita. Semua firman yang keluar dari mulut Allah itu pasti jadi. Semua janji yang Tuhan ucapkan kepada kita itu selalu terlaksana. Mengapa? Karakteristik dari Allah kita itu selalu berkaitan dengan dua hal. Allah pasti dan Allah nyata. Amin. Dia Allah nyata Pak, Ibu. Kenapa? Karena setelah dia mati, dia enggak mati selama-lamanya. Setelah dia mati, Alkitab ajarkan ini kepada kita. Dia bangkit, dia naik, dia mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan Anda dan saya. Artinya Tuhan kita Tuhan pasti, omongannya pasti. Apapun yang dia ucapkan kepada Anda dan saya, itu akan terjadi. Tuhan kita Tuhan nyata. Itulah sebabnya kenapa Ibrani pasal 11 yang tadi kita baca, ayat 3, Alkitab bilang begini kan. Karena iman kita mengerti apa? Firman Allah, alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Apa yang kita lihat sekarang tidak telah terjadi dari apa yang kita nggak bisa lihat. Dulu waktu Tuhan melakukan penciptaan kita nggak ada. Tapi sekarang mata kita lihat matahari. Sekarang mata kita lihat bulan. Mata kita lihat bintang. Mata kita lihat lautan. Mata kita lihat daratan. Mata kita lihat tumbuhan. Itu yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita. Setiap kali Tuhan ngomong, perkataannya itu selalu berubah menjadi sesuatu yang nyata. Makanya mengapa untuk hidup dalam iman, yang Anda dan saya butuhkan adalah begini Pak, Ibu. Bukan sekedar datang ke gereja, dengar firman pulang dan selesai. Waktu Anda datang ke gereja, waktu dengarkan firman, yang Anda dan saya harus minta dari Tuhan adalah begini. Roh Kudus, bantu saya. Saya harus paham firman Allah. Firman itu harus saya pegang. Sebab firman itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang nyata. Hari ini saya belum melihatnya. Tapi telah terbukti sekian angkatan bahwa Allah saya setiap kali dia bicara, apapun yang dia bicarakan itu selalu berubah menjadi sesuatu yang nyata. Allah saya, Allah yang tidak pernah ragu-ragu dalam tindakan. Allah saya adalah Allah pasti. Nah, keyakinan itulah yang disebut iman. Halo? Nah, karena kita tahu firman Allah nggak mungkin dusta sama kita, makanya kenapa Alkitab bilang gini, iman adalah kepastian yang membuat kita berharap. Iman adalah kenyataan yang membuat kita berharap. Kata harapkan di situ itu diambil dari kata ini Pak, Ibu, elpizo. E-L-P-I-Z-O, elpizo. Harapkan atau elpizo itu punya 3 arti. Karena firman Allah itu pasti dan firman Allah itu nyata. 1, elpizo itu artinya begini, saya bisa percaya. 2, saya akan tunggu. 3, saya akan bergantung. Dari mana saudara dan saya tahu bahwa kita ini lagi hidup dalam iman? Caranya sesimpel ini. Tuhan bilang bisa. Anda dan saya tahu setiap kali Tuhan ngomong bisa, itu pasti.
itu akan berubah menjadi kenyataan. Yang dia bilang bisa, itu bakal terlaksana. Itu iman. Karena iman itulah ini yang akan terjadi. Kita percaya, satu, omongannya Tuhan. Dua, kita akan tunggu sampai omongannya Tuhan itu terlaksana dan terbukti dalam kenyataan. Tiga, kita akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan punya omongan. Nah, kalau saudara mengalaminya atau saudara memutuskan untuk melakukannya, selamat. Saudara adalah orang yang sedang hidup dalam iman. Amin. Makanya tadi saya bilang, iman bukan permainan perasaan. Iman itu keyakinan kita terhadap firman Allah yang kita pahami. Firman Allah yang kita tahu betul. Itu berbau kepastian dan selalu akan berubah jadi kenyataan. Makanya kita percaya, kita tunggu, kita bergantung. Sampai apa yang kita nggak lihat sekarang itu berubah menjadi apa yang kita bisa lihat kemudian. Itu iman. Amin. Coba kita lanjut. Alkitab kemudian berkata statement berikutnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Lalu, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kontralogik kan? Sesuatu setelah kita lihat, baru kita bilang bukti kan? Kontralogiknya adalah begini, kontralogika. Kontralogikanya adalah begini. Kita belum lihat, tapi kita bilang bukti. Kontralogik. Iman adalah sesuatu bukti, apa tadi? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pertanyaannya, bagaimana saudara bisa bilang itu bukti? Sedangkan saudara belum melihatnya. Nah, mari saya jelaskan. Waktu Alkitab bilang iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata bukti di situ itu diambil dari kata elekchos. Tetap sama kata Yunani. Elekchos. Elekchos itu punya arti ini Pak, Ibu. Bukti berdasarkan hasil uji yang kemudian berubah menjadi keyakinan dari dalam. Itu elekchos. Bahasa Indonesia cuma menggunakan kata bukti. Bahasa Yunani menggunakan satu kata juga, elekchos. Tapi kata elekchos kalau diartikan ke dalam kalimat bahasa Indonesia, artinya seperti yang tadi saya bilang kepada saudara. Bukti yang muncul berdasarkan hasil uji, lalu berubah menjadi keyakinan di dasar hati kita paling dalam. Makanya kita nggak ngeliat, it doesn't matter. Mengapa? Karena buktinya sudah melampaui proses uji, lalu itu telah berubah menjadi keyakinan di dalamnya kita. Makanya kenapa kita percaya kepada Tuhan. Saya kasih contoh. Saudara keluar dari rumah nggak bawa payung. Waktu saudara lihat ke atas, yang saudara lihat adalah langit gelap. Awan tebal banget, hitam. Nah, mari saya tanya. Yang berikutnya akan saudara kerjakan apa? Ya, exactly. Saudara harus kembali lagi ke rumah, ambil payung kan? Mari saya tanya. Kenapa saudara balik ke rumah ambil payung? Ya? Exactly. Dari mana saudara tahu hujan? Akan hujan. Dari mana saudara tahu? See? Ngerti maksudnya enggak? Berdasarkan hasil uji, langit kalau gelap, awan kalau tebal hitam, tinggal tunggu angin berhembus dikit, air turun. Kita menyebutnya dengan istilah hujan. Kita belum lihat hujannya. Tapi kita yakin hujan bakal turun. Kenapa yakin hujan bakal turun? Sederhana. Karena berdasarkan hasil uji yang terjadi dalam seluruh hari-harinya kita jalan hidup. Kita udah ngeliat langit gelap, awan tebal hitam, pasti sebentar lagi hujan. Nah itu yang dimaksudkan dengan istilah elekchos.
Saudara bisa paham ini? Saya kasih contoh lain. Masih ragu kayaknya. Orang bilang dalam awan terkandung air. Pernahkah saudara mencoba waktu saudara naik pesawat, buka jendela pesawat, waktu masuk dalam awan, buka jendela pesawat, lalu pegang awan. Just want to make sure aja, memastikan aja, beneran gak sih dalam awan ada kadar airnya? Pernah lakukan itu? Enggak pernah. Tapi kenapa yakin bahwa dalam awan ada air? Sudah terbukti. Ilmu pengetahuan membuktikannya. Nah, Alkitab mengajarkan iman adalah bukti yang tidak kita lihat. Kenapa kita percaya? Sebab sesederhana ini. Bukti itu udah teruji. Nggak bisa dibantah. Bukti yang sudah teruji dan nggak bisa dibantah, itu biasanya akan berubah jadi keyakinan di dalam kita. Sehingga kalau toh kita nggak lihat, tapi kita udah yakin. Yakin pakai perasaan? Bukan. Yakin karena udah terbukti. Bukti yang nyata ada, makanya kita yakin. Sehingga walaupun kita nggak lihat, tapi kalau Tuhan bilang ada, kita akan berkata ada. Udah lihat? Belum. Kenapa bilang ada? Karena yakin. Kenapa yakin? Pakai perasaan? Enggak. Karena Tuhan sudah teruji sebagai Allah pasti, Allah nyata, yang sekali ngomong itu pasti jadi. Nah itu yang Alkitab bilang, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita nggak lihat, tapi kita yakin itu ada. Halo? Coba saudara cek, Allah mana? Dewa mana? Yang berani datang kepada umatnya sambil keluarkan ini statement, ujilah saya. Cek aja. Saudara tidak akan pernah menemukan dewa manapun atau Allah manapun yang berani bicara kepada umatnya sambil berkata, uji saya, kecuali Tuhan. Baca saudara punya Alkitab, saudara akan menemukan Tuhan itu dengan sangat lantang ngomong sama umatnya, uji saya. Sesederhana ini Pak, Ibu. Kalau saya tahu saya punya kemampuan, saya akan berani datang pada Pak Avan sambil berkata begini, Pak, uji saya. Waktu saya keluarkan itu statement, keyakinan saya dari awal adalah begini, kalau toh Pak Avan akan uji saya, Pak Avan akan menemukan saya teruji kok. Nah Allah kita berani keluarkan statement, uji saya. So kalau toh saudara uji Tuhan dalam hidup, yang saudara akan temukan cuma satu aja konklusinya, kesimpulannya, dia memang teruji. Teruji dalam omongan, teruji dalam tindakan. Apa coba? Yang dia tidak bisa bikin pakai firman-Nya. Dulu bumi nggak ada, dia yang bikin. Pakai apa? Pakai tangan? Bukan, pakai firman. Dulu manusia nggak ada, dia bikin pakai apa? Pakai jampi-jampi? Enggak, pakai firman. Langit nggak ada, cakrawala nggak ada. Cakrawala akhirnya ada. Pakai apa? Pakai firman. Allah kita Allah teruji. Dari angkatan ke angkatan berikutnya sampai dengan angkatan kita, dia udah teruji. Persoalannya adalah begini, apakah Anda dan saya memahami kebenaran mengenai dia atau tidak? Sebab sekalipun dia teruji dalam persoalan bikin apa aja, tadi saya sudah bilang kepada saudara, yang gak ada dia punya kemampuan bikin ada kok. Gak ada jalan dia punya kemampuan bikin jalan kok. Saudara masih ingat peristiwa Musa? Dikejar sama Firaun dan tentara. Bawa lebih kurang 1 juta manusia. Kejentok jalan cuman gara-gara laut lepas. Realita yang mereka hadapi kan begini. Maju mati, mundur mati. Siapa coba yang bisa menyelamatkan mereka? Ini yang kemudian Tuhan kerjakan. Tuhan pakai omongannya, perintahkan angin timur berhembus. Waktu angin timur berhembus, yang terjadi adalah air laut terbelah jadi 2. Yang tadinya nggak ada jalan, Tuhan bikin jalan. Pakai apa? Pakai omongan. Pakai firman.
Musa dan seluruh orang Israel selamat. Firaun tertelan dengan seluruh angkatannya ke dalam laut. Siapa yang bikin? Tuhan. Pakai apa? Omongan. Dia teruji bisa bikin yang gak ada jadi ada. Dia teruji. Waktu orang bilang ini gak bisa. Kalau Tuhan bilang bisa, saudara mau apa coba? Dia punya kemampuan melebihi kemampuan nalar kita untuk memahaminya. Makanya sekarang untuk bisa meyakini Tuhan hebat, yang teruji, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salah satu hal yang saudara harus kerjakan adalah begini. Mintalah pertolongan dari Roh Allah. Supaya Roh Allah bantu kita memahami siapa Tuhan. Yang tidak terbatas, memahami Tuhan tidak terbatas. Dengan cara berpikir kita yang terbatas. Kita harus dibantu untuk memahami siapa Tuhan yang teruji. Supaya dalam perjalanan hidupnya kita, Anda dan saya menjadi orang-orang yang begini Pak, Ibu. Hidup dalam iman. Saya ulang. Tidak pakai perasaan, permainan perasaan semata. Kita hidup dalam iman karena kita punya kepastian. Kita punya kenyataan dari perkataan Tuhan. Udah lihat? Belum. Kenapa percaya? Karena Allah saya itu bisa diandalkan. Udah teruji beribu angkatan. Iya? Nah, sekarang begini. Untuk hidup dalam iman, tadi saya sudah bilang. Saudara butuh Roh Tuhan. Sebab percayalah. Mempercayai Tuhan dengan mudah kita nggak bisa. Memahami Tuhan dalam kedalaman hikmatnya, kita nggak bisa. Meyakini Tuhan dengan kemampuan hebatnya, kita nggak bisa. Kita butuh Roh Allah. Saudara masih ingat? Sebelum Yesus naik, ini yang dia ngomong sama murid-muridnya. Saya memang harus naik. Karena kalau saya nggak naik, Roh Kudus nggak turun. Roh itu harus turun di antara kamu. Karena dia punya fungsi hebat. 1, dia bakal hibur kamu. 2, dia bakal tolong kamu. 3, dia bakal ngajar kamu. Meyakini Tuhan hebat. Roh Kudus harus ajar kita gimana caranya. Roh Kudus harus singkapkan realita Tuhan buat kita. Baru dengan mata kita yang terbatas, kita bisa melihat Tuhan yang tidak terbatas dalam kemampuannya yang hebat. Makanya coba saudara buka dengan saya 1 Korintus pasal yang kedua. Paulus pernah suruh jemaat berdoa ini kan. Mintalah kepada Tuhan, tambahkan kepada kami iman. Tambahkan apa coba? Tambahkan keyakinan mengenai realita Tuhan teruji yang selalu bergerak dalam kepastian dan menghasilkan hal-hal nyata untuk hidupnya kita. Coba lihat 1 Korintus 2 ayat 9 sampai ayat 12. Percayalah, mempercayai Tuhan itu kita butuh pertolongan Roh Allah. Kita gak bisa sendiri. Sudah? 1 Korintus 2 ayat 9 saya baca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. 2. Kalimat berikutnya, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi dulu kan kita belajar waktu masih kecil dalam bahasa Indonesia. Semua kalimat setelah tanda baca 2 adalah kalimat inti kan? Kalau saudara lihat di ayat 9, Alkitab memulainya dengan kalimat pembuka. Kalimat pembukanya bilang gini, apa yang gak pernah dilihat mata, apa yang gak pernah didengar telinga, apa yang gak pernah timbul dalam hati manusia, itu kalimat pembuka. Kalimat intinya adalah semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kata disediakan di situ, itu diambil dari kata hetoimaso, Yunani. Hetoimaso itu punya arti begini. Sudah ada, sudah dibikin siap. Notabene, untuk orang yang mengasihi Tuhan. Mari saya luruskan. Kita ndak bisa bilang, saudara ndak bisa bilang
saya nih cinta Tuhan. Cuma gara-gara saudara lihat saya berdiri begini, pegang mic, khotbah pakai ayat, kemudian saudara bilang bahwa saya cinta Tuhan. Saudara nggak bisa bilang gitu. Saudara juga nggak bisa bilang bahwa orang yang sudah pelayanan itu pasti cinta Tuhan. Nggak bisa juga. Sebab definisi cinta Tuhan isinya bukan begini. Orang yang pegang mic, khotbah itu sama dengan cinta Tuhan. Orang yang pelayanan itu sama dengan cinta Tuhan. Bukan. Definisi cinta Tuhan, Yohanes 14 ayat 21 catat begini. Yaitu mereka yang memegang Tuhan punya perkataan. Yang sudah mereka pahami, lalu kemudian melakukannya. Nah itu orang cinta Tuhan. Tadi saya sudah bilang dari awal kepada saudara. Firman Allah tidak bisa cuma didengar. Saudara harus mau tahu lebih banyak. Saudara harus dibantu untuk memahami kebenaran. Sebab kuasa dari pemahaman akan kebenaran selalu menghasilkan tindakan ketaatan. Nah ini yang Alkitab bilang. Untuk orang yang paham firman, lalu berubah menjadi orang yang mentaati firman, mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan. Lalu Alkitab bilang, untuk orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan telah melakukan tindakan hetoimaso. Semua yang kita nggak pernah lihat, Tuhan bilang begini, udah ada, udah saya bikin siap. Semua yang Anda dan saya nggak pernah dengar, Tuhan bilang hetoimaso, udah ada, saya udah bikin siap. Semua yang nggak pernah timbul dalam cara berpikir kita, Tuhan bilang ini, hetoimaso, udah bikin siap, udah ada, saya udah bikin siap untuk kamu. Pertanyaannya adalah begini, yakin nggak? Kita selalu kebentur dengan realita ini kan, kita nggak lihat. Kita butuh Roh Allah meneguhkan kepada kita bahwa begini, apapun yang Anda dan saya tidak pernah pikirkan sebelumnya, Tuhan udah bikin siap untuk Anda dan saya. Kita bahkan tidak tahu masa depan kita kayak apa. Tapi ini yang Alkitab bilang, Tuhan telah menyediakannya untuk kita. Persoalan kita adalah begini, kita nggak lihat, tapi Tuhan udah lihat. Siapa yang akan saudara percayai? Yang terbatas atau yang tanpa batas dalam penglihatan? Setahu saya, yang kita akan percayai adalah orang yang melihat tanpa batas kan? Karena melihatnya lebih jauh. Masalah kita adalah kita tahu Tuhan punya penglihatan tanpa batas, tapi kita masih juga tetap meragukan Dia punya kemampuan tentang perencanaannya untuk kita punya kehidupan. Makanya dalam 1 Korintus pasal 2, Paulus berupaya menjelaskan kepada jemaat di Korintus, tahu nggak? Kamu nggak lihat, kamu nggak pernah dengar, kamu nggak pernah memikirkan sebelumnya. Tuhan udah lihat duluan. Tuhan udah dengar duluan. Tuhan sudah memikirkannya duluan. Lalu ini yang Tuhan bikin. Tuhan sediakan untuk kita yang mengasihi Dia. Ini yang saudara perlu bangun dalam kerangka berpikir. Tuhan punya tempat di atas, kita punya tempat di bawah. Semua yang berdiri di atas melihat jauh, melebihi, lebih luas dibanding dengan mereka yang berdiri di bawah. Kalau saudara suka nonton film perang, beberapa kali dalam tayangan selalu diisukan begini kan, peperangan zaman dulu. Masyarakat tinggal dalam sebuah benteng. Mereka bisa beraktivitas apa saja. Di atas benteng selalu diletakkan seer, seorang pelihat. Gitu. Biasanya dikasih alat bantu untuk melihat. Tugas seorang pelihat di atas adalah begini, melihat siapa yang datang. Biasanya dulu kalau orang datang untuk berdamai, mereka akan bawa bendera damai. Kalau orang datang untuk maksud perang, mereka akan kibarkan bendera perang. Pelihat akan kasih pengumuman kepada orang-orang di bawah. Kalau sampai dia lihat orang rombongan yang datang bawa bendera perang, dia akan kasih tahu kepada orang yang di bawah bahwa kita harus bersiap. Orang yang akan datang itu bakal menyerang kita. Pernahkah saudara lihat? Pelihat di atas kasih tahu, bunyikan tanda. Bersiap berperang, siapkan semua peralatan senjata. Dia teriak dari atas dan kasih tahu buat orang-orang bersiap, ambil senjata, kita bakal diserang. Pernahkah saudara melihat film menayangkan kisah ini? Yang di bawah ketawa ngelihat dia di atas sambil berkata, lu bercanda ah, siang gini, nggak usah ganggu kita deh, kita mau kerja. Ada yang kayak gitu? Enggak. Kenapa waktu yang di atas teriak,
musuh datang mau nyerang kita, ambil senjata, siap untuk perang. Semua orang di bawah selalu akan mentaatinya. Sesederhana ini. Orang yang di atas ngelihatnya lebih jauh. Yang di bawah penglihatannya terbatas oleh benteng. Nggak bisa lihat siapa yang datang. Ini yang saudara harus bangun pada pemikiran saudara. Tuhan ada di atas, ngelihat lebih jauh. Kalau dia bilang bisa, artinya bisa. Kalau dia bilang ada, artinya ada. Kalau dia bilang sudah disiapkan bagi kita, artinya memang sudah siap. Bagian kita adalah meyakini bahwa dia Allah teruji yang pasti dan nyata dalam perkataan. Amin. Lihat ayat berikutnya Pak, Ibu. Ayat 10. Karena kepada kita, bagaimana? Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kepada kita, Allah telah menyatakannya, apokalipto, oleh Roh. Menyatakannya itu artinya begini, apokalipto itu artinya begini. Tuhan buka rahasia tentang siapa dia. Dan itu cuman Roh Allah yang bisa baca. Roh Allah yang bisa tahu apa yang tersembunyi dalam diri Allah. Tuhan buka realita tentang dia. Lalu Tuhan membiarkan rohnya itu ada di dalam Anda dan saya. Roh itulah yang akan memberitahukan kepada kita realita tersembunyi dalam diri Allah. Makanya tadi saya bilang kepada saudara, meyakini Tuhan yang tidak terlihat itu susah. Meyakini janji yang kita belum lihat tergenapi itu susah. Bergantung kepada Tuhan yang tidak terlihat itu susah. Menunggu Tuhan bekerja, Tuhan yang tidak terlihat itu susah. Makanya kenapa Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kepada kita Tuhan sudah kasih roh. Roh yang kepadanya Tuhan telah buka rahasia tentang siapa Tuhan. Roh itu ditaruh buat kita. Supaya roh itu bantu kita meyakini realita Tuhan yang kita nggak paham tapi roh itu paham. Baca ayat berikutnya Pak, Ibu 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saya bikin sederhana. Roh Tuhan paham betul siapa Tuhan, apa kemampuannya, kebesaran Tuhan. Tiba pada titik yang kesekian, roh Tuhan tahu. Roh itu ditaruh dalam hidup kita. Roh yang paham betul realita Tuhan ditaruh dalam hidup kita. Lalu Alkitab bilang begini, kita tidak menerima roh dunia, kita menerima roh Allah. Kenapa kita terima roh Allah? Alkitab bilang ini, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kata tahu di situ Pak, Ibu, itu diambil dari kata eido. Eido itu artinya begini, menyadari dengan yakin karena pengetahuan dan pemahaman akan kebenaran. Jadi keyakinan itu gak muncul tiba-tiba. Keyakinan tentang siapa Allah itu selalu muncul karena roh Allah bekerja dalam diri kita, bantu kita paham realita Tuhan. Makanya untuk hidup dalam iman, yang saudara dan saya butuhkan adalah satu, firman Allah. Yang isinya adalah kepastian dan kenyataan. Tapi yang kita butuhkan kedua adalah roh Allah. Yang mengajar kita, memberikan kepada kita pengetahuan tentang Allah, menggiring kita kepada pemahaman, sehingga keyakinan tentang siapa Allah itu lahir dalam kita. Kalau ada orang yang kurang hikmat, Alkitab bilang begini kan, berdoa minta Allah hikmat. Saudara pikir itu apa? Sebenarnya Alkitab lagi bilang begini, kalau ada orang yang kurang yakin tentang siapa Allah, berdoa
Minta Tuhan bantu kita paham siapa Allah. Kita diperkaya dengan hikmat Allah. Supaya kita yakin betul Allah hebat mana nih yang kita lagi sembah. Allah hebat siapa nih yang mampu mengerjakan apa aja dalam kehidupan. Kalau saudara pada akhirnya meyakini Tuhan hebat yang diwahyukan oleh Roh Allah buat kita berdasarkan pemahaman akan firman Allah, nanti saudara akan lihat. Kalau Tuhan bilang bisa, artinya bisa. Kalau Tuhan bilang ada, artinya ada. Dan saudara akan meyakininya sekalipun saudara belum lihat. Makanya kenapa Alkitab bilang begini, iman adalah bukti dari segala sesuatu. Kita nggak lihat. Kita tahu itu ada, walaupun kita nggak lihat. Kita percaya, kita tunggu, kita bergantung. Kenapa kita tahu itu ada? Karena Allah kita, Allah teruji. Beragam angkatan telah menjelaskan, Dia bisa bikin apa saja untuk Anda dan saya. Bagian kita adalah membiarkan Roh Allah bantu kita memahami realita Tuhan dari firman. Amin. Sudah, saya selesai. Saudara kira-kira bisa pulang dengan pemahaman? Bisa? Artinya sekarang ini yang harus kita bangun. Untuk hidup dalam iman, ini yang harus kita bangun. Kejar firman Allah seperti orang kejar harta. Waktu saudara menemukan firman Allah, minta tolong Roh Allah bantu kita paham firman. Memahami kepastian tentang Allah, memahami realita nyata tentang Allah. Kalau saudara kurang yakin dengan firman Allah, minta Roh Allah bantu kita. Untuk begini, meyakini tentang Tuhan. Buka nalarnya kita, sehingga kita tahu betul satu langkah demi satu langkah. Kebenaran satu ke kebenaran berikutnya mengenai Tuhan hebat yang bisa bikin apa aja untuk hidupnya kita. Terbiasalah bangun kehidupan yang diperkaya dengan iman. Saudara akan melihat hal-hal yang saudara tidak pikirkan Tuhan sediakan bagi kita dalam kehidupan. Amin. Sudah? Saya betul-betul selesai. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau saudara pernah terima janji dari Tuhan, ingat ini baik. Tetaplah berharap, tetaplah lakukan tindakan El Piso. Percaya bahwa janji itu pasti dan akan berubah jadi kenyataan. Tunggu saja, bergantung pada perkataan itu. So sekali Tuhan berjanji, Dia tidak mungkin tarik omongannya. Sekali Tuhan berfirman, Dia tidak mungkin gagalkan firman-Nya di tengah jalan. Alkitab berkata kepada kita, semua firman yang keluar dari mulut Allah akan berhasil mengerjakan tujuannya sampai tujuannya terlaksana. Jadi ingat ini dengan baik. Kalau Tuhan berkata kepada saudara, bisa, maka peganglah itu kata bisa. Kalau saudara nggak yakin, mintalah pertolongan dari Roh Allah supaya keyakinan itu muncul di dalam kita, karena kita semakin paham firman Allah yang menjelaskan hebatnya Tuhan buat kita. Berapa banyak dari saudara mau angkat tangan di hadapan Tuhan sambil berkata, Roh Kudus tolong saya paham firman. Roh Kudus tolong saya untuk punya keyakinan tentang Allah hebat yang omongannya adalah kepastian. Tentang Allah hebat yang omongannya selalu akan berubah jadi kenyataan. Saudara boleh angkat tangan sebab kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami roh Tuhan. Roh yang menetap untuk hidup kami. Hari ini kami berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Kiranya Roh Allah menolong kami untuk memahami firman Allah. Kiranya Roh Allah menolong kami untuk mengakar dalam keyakinan mengenai Allah hebat yang diajarkan oleh Roh Allah melalui firman Allah kepada kami. Seumur hidup kami mulai dari hari ini, kiranya kami yakin betul bahwa tidak ada firman Allah yang gagal di tengah jalan. Sebab Allah kami teruji, sekali ngomong, omongannya akan dituntaskan sampai akhir.
Sekali janji, janjinya akan digenapi dalam kurun waktu yang tepat seperti pertimbangan Tuhan. Besarkan hati kami untuk tetap memilih berharap kepada Tuhan. Percaya Tuhan, tunggu Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Sampai semua firman yang Tuhan kasih tahu kepada kami berubah menjadi kenyataan. Latih kami untuk meyakini Tuhan tidak terbatas melihat, kami terbatas. Tuhan tidak terbatas dalam hikmat, kami terbatas. Yakinkan kami bahwa kalau Tuhan bilang sudah ada, kami tahu itu sudah ada. Keyakinan itu kiranya muncul. Kalau Tuhan bilang semua akan baik-baik saja, kiranya keyakinan itu diteguhkan oleh Roh Allah di dalam kami. Supaya kami menjalani hidup dengan ketenangan. Kami menjalani hidup dengan kekuatan. Kekhawatiran tidak mendapat tempat untuk menguasai kami. Sebab kami telah memilih untuk mempercayai firman Allah yang adalah pasti dan nyata. Roh Allah telah membantu kami untuk meyakini tentang hebatnya Tuhan yang mampu mengerjakan apa aja untuk hidup kami. Sekarang di awal tahun kami mau berkata kepada Tuhan, kami meyakini bahwa kalau Engkau bilang bisa, itu bisa. Kami meyakini Engkau adalah Allah yang berkuasa membangkitkan orang dari kematian. Kami meyakini Engkau adalah Allah yang bisa membuat orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Kami meyakini bahwa apa yang gak ada Tuhan bisa bikin baru dan menjadi ada. Kami meyakini bahwa waktu orang bilang gak ada jalan, kami tahu Tuhan bisa bikin jalan baru. Kiranya keyakinan-keyakinan itu diperkokoh oleh Roh Allah di dalam kami. Sehingga saat dari hari ini sampai tahun-tahun ke depan, kami akan dikenal sebagai orang-orang yang berjalan dalam iman. Bukan terjebak pada permainan perasaan, tetapi berjalan dalam kepastian, berjalan dalam kenyataan. Karena kami tahu Allah kami Allah pasti, Allah kami Allah nyata. Materaikan firman Allah dalam perenungan kami, dalam pertimbangan kami. Seumur hidup kami, kiranya kami terlatih untuk berpegang pada firman Allah, lalu hidup dalam ketaatan. Saya berdoa, rahmat anugerah-Mu menyertai kami semua. Berkat Allah ada pada kami dan turun kepada seluruh keturunan kami. Kiranya Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang berjaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati Pak, Ibu silakan duduk. Shalom saudara, shalom saudara bersuka cita, amin. Yang bersuka cita bisa lambaikan tangan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi, haleluya. Saudara, yang pertama bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah tempat ini, gereja akan memberikan kenang-kenangan. Yang kenang-kenangannya adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang berguna buat saudara, yaitu agenda. Ya saudara, bisa angkat tangan yang baru pertama kali hadir. Saya lihat banyak jiwa-jiwa baru, puji Tuhan. 1, 2, 3. Ayo jangan malu, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo para diaken segera bergerak maju. Ya lebih baik bergerak maju, bisa melihat tangan-tangan yang terangkat. Ya satu keluarga satu, ya satu keluarga satu. Karena persediaan terbatas, saudara, kita cetak 1.700 untuk Natal dan pekerja belum dapat, tapi kita utamakan untuk jemaat Tuhan. Amin. Ya satu keluarga satu ya. Ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya puji Tuhan. Ya selamat datang, selamat bergabung. Bapak Ibu adalah keluarga di tempat ini. Saudara tahu bahwa gereja kita mempunyai sekretariat Langsep di Jalan 30. Ya kalau saudara perlu pelayanan pastoral, saudara ada perlu untuk didoakan. Bahkan di sana ada menara doa, ada doa fajar dari hari Selasa sampai hari Jumat. Jam 4:30 pagi sampai jam 6 pagi. Ya saudara bisa memulai hari saudara dengan saudara bertemu dengan Tuhan melalui menara doa pagi. Amin. Saudara, kemudian juga ada menara doa siang. Ya, menara doa siang karena DNA dari gereja ini adalah doa, pujian dan penyembahan. Dan saya percaya jemaat yang terhisap di gereja ini adalah gereja yang suka menyembah. Adalah jemaat yang suka memuji. Amin. Amin, saudara. Kemudian juga ada kabar baik, jangan dilewatkan. Ya, 2 minggu lagi kita akan membuka KOM 100, ya artinya kehidupan orientasi melayani. Saudara bisa bertanya apa saja. Ya saya dengar tadi siang ada orang dari agama lain, dari Hindu,
Ya dia berbicara, saya kepingin belajar tentang kekristenan. Boleh nggak saya ikut kom? Tapi saya nggak mau dibaptis dulu. Ya, mungkin ya itu adalah cara Tuhan untuk dia datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan kami mengiyakan, ya silakan Pak, Bapak pelajarin. Karena saya percaya, yang seperti katakan Bu Ona, tidak ada Allah yang berani berkata, ujilah aku seperti Allah kita. Amin. Dan saya percaya juga melalui kaum 100, ya jemaat yang dulunya cuman seperti orang kebanyakan, yang kalau ikut sana, ikut sini melalui kaum, mereka menjadi prajurit Tuhan, mereka menjadi murid Tuhan, mereka dimuridkan, dan mereka akan menjadi pengajar. Amin, saudara. Saudara bisa segera mendaftarkan untuk KOM 100, akan dimulai, ya akan diajar oleh ya dari pengajar dari tim divisi Rayon 2 di Bandung, ya pengajar dari Bandung nanti akan datang untuk mengajar jemaat Tuhan, ya supaya saudara mempunyai hikmat, ya mengenal Tuhan. Apalagi hari-hari ini banyak pengajaran yang benar-benar yang aneh-aneh, ya sensasi, supaya gereja rame, supaya gereja penuh dengan cara-cara aneh. Ya, tapi saya percaya pada saat saudara belajar kebenaran firman Tuhan dengan lebih dalam, saudara tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran yang melenceng dari firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara bisa ikut ambil bagian dalam KOM 100. Kemudian formulir pendaftarannya sudah disiapkan, para diaken sudah siap formulir pendaftaran KOM 100. Ya, tolong jadi jemaat kalau ingin mendaftar, ya saudara bisa segera menghubungi para diaken. Ya waktunya juga nggak lama, jam 7 sampai jam setengah 9. Jam 7 sampai setengah 9, karena saya melihat tempat ini banyak jiwa-jiwa baru. Ya, dan saya percaya saudara haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Yang 7 katakan amin. Ya, kemudian ayo mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Saudara, kami sudah ada doa malam di Main Armet. Kalau saudara kesulitan ini gereja ini gimana ya? Saudara buka aja websitenya, ya gbsuropatimalang.com. Saudara akan mendapatkan semua jadwal-jadwal kegiatan dari gereja ini. Mari saya multimedia kita buka 1 Tawarik 4 ayat 10. 1 Tawarik 4 ayat 10, multimedia bisa tolong membantu untuk membukakan. Kita baca bersama-sama saudara ya. 3, 2, 1. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Mari kita pujikan firman Tuhan ini melalui pujian. Kita katakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kami percaya, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Mari jemaat diri pujikan. Doa ini jemaat diri katakan. Kami percaya Tuhan, ini menjadi doa kami. Kami percaya tangan-Mu menyertai kami. Lihat dan pergi daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita perkatakan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini menjadi doa kami Tuhan, dan memperluas daerahku. Ada tangan-Mu, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita pujikan dengan kuat. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, yang percaya katakan haleluya. Dan Allah mengabulkan permintaan umat GPI Surabadi pada malam hari ini dalam nama Yesus. Ora para sekala bala 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 bala. Ora para sekala bala 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 bala. Kami percaya tahun 2017 tahun mujizat penuaian terjadi dalam kehidupan kami. Penuaian berkat damai sejahtera, penuaian kesembuhan, penuaian secara ekonomi Tuhan berikan pada kami. Ora para sekala bala 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 bala. Ora para sekala bala bala. Siapkan hati saudara untuk terima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Ora para sekala bala bala. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa. Melalui anaknya tunggal, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah doa malam dan minggu depan di tempat ini.